Baiklah, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik pengenalan kecerdasan buatan. Ingin saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Felda Bawafi dengan NIM 20102042. Yang kedua ada Muhammad Firdaus Zulkarnain dengan NIM 2010245. Yang ketiga ada Eka Reni Latifa dengan NIM 2010296. Yang keempat ada Nur Habibi Ifta Kurniawan dengan NIM 201022106. Yang kelima ada Nuriyah Wulandari dengan NIM 201012109. Yang keenam ada saya sendiri sebagai moderator, Felix Sotavianus Sidauruk dengan NIM 201012121. Yang ketujuh ada Puja Yunitias dengan NIM 201012122. Dan yang terakhir ada Purnani Hanifa dengan NIM 201012126. Untuk definisi kecerdasan buatan akan dipresentasikan oleh Muhammad Felda Bawafi. Kepada Muhammad Felda Bawafi, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang berasal dari kata cerdas. Cerdas memiliki makna lebih baik, cepat, capable, adapted dengan kondisi umumnya atau normal. Cerdas merupakan kemampuan untuk memahami. Selanjutnya, kecerdasan adalah kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan dan pandai melaksanakannya dalam praktek. Sedangkan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence merupakan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah, bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Jadi, pada dasarnya, artificial intelligence adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia di mana membutuhkan suatu kecerdasan. Misalkan, melakukan analisa penalaran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan atau penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain. Kecerdasan buatan sebenarnya sudah dimulai sejak musim panas tahun 1956. Pada waktu itu, sekelompok pakar komputer, pakar dan peneliti dari disiplin ilmu dari berbagai akademi, industri, serta berbagai kalangan berkumpul di Dartmouth College untuk membahas potensi komputer dalam rangka menirukan atau mensimulasi kepandaian manusia. Beberapa ilmuwan yang terlibat adalah Alan Newell, Herbert Simon, Marvin Minsky, Oliver Selfridge, dan John McCarthy. Dan berikutnya adalah definisi kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Shelkoff pada tahun 1990. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi. Yang kedua, menurut Rich dan Knight pada tahun 1991, artificial intelligence adalah studi tentang cara membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini orang dapat melakukannya dengan baik. Yang ketiga, menurut Lucer dan Stubblefield pada tahun 1993, artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku cerdas. Dan selanjutnya, menurut Hug dan Ken pada tahun 1996, artificial intelligence adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi, sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Firdaus Zulkarnain. Untuk Firdaus, dipersilakan. Ya, terima kasih. Nah, di sini ada diagram revolusi pengolahan data, yaitu di perkembangan zaman saat ini, pengolahan data itu mulai beralih dari sistem manual ke sistem yang berbasis komputer.
di mana proses pengolahan data menjadi lebih sederhana dan lebih cepat dibandingkan pengolahan data dengan sistem manual pada zaman dahulu. Next. Nah, materi yang kedua itu teknik kecerdasan buatan. Teknik kecerdasan buatan merupakan sebuah teknik yang membuat komputer mampu mengolah data atau pengetahuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Rini Latifah. Silahkan. Oke, selanjutnya, apakah komputer bisa berpikir? Pada dasarnya, komputer tidaklah dapat berpikir seperti manusia normal. Tetapi yang dilakukan komputer adalah memproses. Jadi, komputer itu memproses sebuah data, lalu mengolahnya sedemikian rupa, sehingga informasi sesuai yang diminta operatornya. Oleh karena itu, dengan ilmu kecerdasan buatan, maka komputer dapat berpikir dan bernalar seperti manusia. Kecerdasan buatan juga dapat membantu manusia dalam membuat keputusan, mencari informasi secara lebih akurat, atau membuat komputer lebih mudah digunakan dengan tampilan yang menggunakan bahasa natural sehingga mudah dipahami. Next. Yang ketiga, faktor pendorong berkembangnya AI. Next. Adapun faktor-faktor pendorong bagi terlaksananya aplikasi kecerdasan buatan, yaitu yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi perangkat keras. Hampir di semua aplikasi kecerdasan buatan memerlukan perangkat keras yang memiliki kecepatan daya tampung yang lebih tinggi, walaupun hanya menjalankan perangkat lunak kecerdasan buatan yang sederhana. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak kecerdasan buatan. Bahasa dan alat pemrograman baru yang lebih canggih sudah banyak dikembangkan dan dipasarkan secara luas, termasuk bahasa khusus untuk kecerdasan buatan. Yang ketiga, perkembangan khusus komputer pribadi atau PC. Saat ini sudah banyak sekali orang yang menggunakan komputer mikro, khususnya komputer pribadi, baik itu di sekolah, perusahaan, bahkan di rumah, yang menyebabkan permintaan akan perangkat lunak menjadi lebih unggul. Yang terakhir, turut andilnya para investor dalam mendanai penelitian dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya semacam tekanan di kalangan masyarakat. Kecerdasan buatan untuk berlomba-lomba dalam mempercepat gerak dan langkah penelitiannya, dan segera memproduksi kecerdasan buatan dalam waktu yang singkat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, di sini selanjutnya ada kedudukan ilmu AI. Seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence sangat berguna bagi masyarakat umum untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari, untuk menggantikannya atau sebagai alat pendukungnya. Di sini beberapa sifat penting kecerdasan buatan yang muncul dalam berbagai bidang penerapannya. Yang pertama, digunakannya komputer untuk melakukan pertimbangan dengan proses yang memakai simbol. Kemudian yang kedua, pemfokusan ditujukan pada persoalan yang tidak memberikan respon terhadap solusi algoritmik. Yang ketiga, usaha yang dilakukan lebih ditujukan untuk menangkap dan memanipulasi sifat-sifat kualitatif penting dari suatu situasi daripada metode numerik. Selanjutnya, ada usaha yang dilakukan adalah untuk menangani arti-arti semantik dan bentuk sintaksis. Next. Ya, di sini ada sebuah pohon yang mana computer science ini itu punya software engineering, kemudian ada
memiliki operating system, kemudian information system engineering, lalu dimasukkannya information technology engineering, kemudian ada networking dan internet technology. Lalu berkembang menjadi artificial intelligence, yang mana di artificial intelligence ini terpecah menjadi 5, yaitu expert system, fuzzy logic, neural network, natural language, dan robotic. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nuria. Selanjutnya adalah prinsip kerja kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan pasti berdasarkan pada prinsip-prinsip teoretikal serta terapan yang menyangkut yang pertama, susunan data yang dipakai dalam representasi pengetahuan atau knowledge representation. Representasi pengetahuan itu sendiri merupakan cara untuk mengorganisasi pengetahuan yang didapat dengan mengkodekan dan menyimpan dalam basis pengetahuan. Pada kecerdasan buatan, basis pengetahuan dan kemampuan untuk penalaran merupakan hal yang penting. Yang kedua, algoritma yang dibutuhkan dalam aplikasi pengetahuan tersebut. Algoritma yang dibutuhkan dalam prinsip kerja kecerdasan buatan adalah algoritma klasifikasi, algoritma regresi, maupun algoritma clustering. Dan yang terakhir, segala teknik bahasa serta pemrograman yang digunakan dalam implementasinya. Teknik bahasa serta pemrograman dalam kecerdasan buatan diantaranya menggunakan bahasa Python, bahasa R, bahasa Prolog, maupun bahasa Smalltalk. Next. Materi yang selanjutnya adalah bagian utama dalam artificial intelligence. Untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan, ada 2 bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base, yaitu merupakan suatu pengertian tentang beberapa wilayah subjek yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Pengetahuan itu sendiri merupakan informasi terorganisir dan teranalisa, bisa lebih mudah dimengerti dan bisa diterapkan pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengetahuan terdiri dari fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Komputer tidak mungkin mendapatkan pengetahuannya sendiri dengan cara belajar, berpengalaman, atau melakukan penelitian, tetapi diperoleh melalui upaya yang diberikan oleh seorang pakar manusia. Bagian utama yang lain adalah motor inferensi atau inference engine. Kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Dalam itu membuat pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada fakta dan hubungan-hubungannya terkandung dalam pangkalan pengetahuan tersebut. Berpangkal dari pengetahuan dan kemampuan untuk menarik kesimpulan melalui pengalaman, komputer dapat disejajarkan sebagai alat bantu yang bisa digunakan serta praktis dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felix. Baiklah, penerapan konsep AI dalam komputer. Istilah kecerdasan buatan itu pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Nah, sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan, sebab berbagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang. Pada masa sekarang ini, AI telah banyak diciptakan. Ada beberapa vendor perusahaan ternama yang membuat dan memasukkan konsep AI ke dalam sistem mereka, dan juga produk mereka. Beberapa vendor itu adalah Google yang menciptakan Google Now dan dikombinasikan dengan alat ciptaan mereka berupa Google Nest. Selain itu, Google juga mempunyai sebuah kacamata yang dibekali dengan teknologi AI melalui cetera gambar, yaitu Google Glasses, sebuah kacamata dari Google yang memiliki layar invisible yang dapat berfungsi layaknya Jarvis. Selain itu, dari Microsoft juga memasukkan konsep AI di Windows 10 mereka dengan sebutan Cortana. Kemudian disusul oleh Apple dengan Siri-nya, lalu ada Amazon dengan Alexa-nya, kemudian disusul oleh Samsung dengan Bixby-nya. Selanjutnya, masalah yang dipecahkan oleh AI. Jika dilihat kemajuan AI saat ini, sudah banyak membantu memecahkan masalah. Misalnya pada tahun 2014 sampai 2016. Nah, pelanggaran lalu lintas itu masih sering terjadi seperti menerobos lampu merah. Namun, pada masa sekarang, terhitung dari tahun 2021, pelanggaran lalu lintas semakin menyusut. Pasalnya, pada tahun 2021 hingga sekarang, arus lalu lintas di berbagai daerah dapat dipantau dari TMC atau Traffic Management Control, Polda Metro Jaya. Mereka mendapatkan data tersebut dari CCTV yang tersebar di ribuan titik kota di Indonesia. Dengan memanfaatkan CCTV dan cloud server milik TMC,
semua aktivitas lalu lintas dan pelanggaran yang terjadi dapat terpantau dengan baik. Oleh karena itu, setiap pelanggaran lalu lintas akan terpantau dan akan dimintai pertanggungjawaban atau denda di saat mereka membayar pajak kendaraan mereka dengan bukti foto di mana pelanggaran terjadi. Selanjutnya, untuk bidang-bidang teknik AI akan dijelaskan oleh Pujo Yunentias. Kepada Pujo Yunentias, saya persilahkan. Bidang-bidang teknik AI. Yang pertama, sistem pakar atau expert system, yaitu program konsultasi atau advisory yang mencoba menirukan proses penalaran seorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar merupakan aplikasi AI yang paling tua dan banyak dikembangkan. Jadi dalam hal ini kepakaran manusia seolah-olah dipindahkan ke dalam hard disk komputer. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing. NLP berkesimpulan jika seseorang dapat mendefinisikan semua pola tersebut dan menjelaskannya pada komputer, maka hal ini akan mempermudah seseorang untuk mempelajari mesin komputer tentang bagaimana berbicara dengan komputer dan memahami maksudnya, karena komunikasi dapat dilakukan melalui tata bahasa yang sederhana, ketimbang menggunakan aturan-aturan atau tata bahasa pemrograman komputer yang rumit. Yang ketiga, pengenalan ucapan atau speech recognize. Teknik ini ditujukan agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Proses ini mengizinkan seseorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Secara umum, prosesnya adalah usaha untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seseorang manusia menjadi kata-kata atau kalimat yang dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, pengolahan citra atau image processing. Mengingat komputer mampu mengenal jutaan warna, mampu mengenal pola, serta mempunyai resolusi yang tinggi atau pixel, maka aplikasi yang berhubungan dengan gambar, warna, dan pola sangat banyak ditemukan. Sistem citra dan pandang dikembangkan oleh Universitas Massachusetts di Amerika Serikat dalam bentuk image baik warna, 3 dimensi maupun 2 dimensi. Selanjutnya, robotik dan sensor. Sebuah robot yaitu perangkat elektromekanik yang diprogram untuk melakukan tugas manual. Tidak semuanya merupakan bagian dari AI. Robot yang hanya sekedar melakukan aksi atas dasar switch mekanis dikatakan sebagai robot bodoh yang tidak lebih pintar dari sekedar lift. Robot yang cerdas biasanya mempunyai perangkat sensor seperti kamera yang mengumpulkan informasi mengenai operasi dan lingkungannya. Kemudian, bagian AI robot tersebut menerjemahkan informasi tadi dan merespon serta beradaptasi jika terjadi perubahan lingkungan. Yang ketiga, yang selanjutnya, fuzzy logic. Lalu ada algoritma kinetika, jaringan saraf tiruan, intelijen komputer, game playing, probabilistic reasoning, dan evolutionary computing. Next. Komputasi AI versus komputasi konvensional. Yang pertama masuk persamaan. Pertama, keduanya mengolah simbol. Proses ini bisa berupa huruf, kata, atau angka yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek, proses, dan konteksnya. Objek dapat berupa orang, benda, ide, pikiran, peristiwa, atau pernyataan fakta. Yang kedua, sama-sama melakukan operasi menggunakan komputer digital. Selanjutnya, ada perbedaan antara komputasi konvensional dengan kecerdasan buatan. Pertama, pada komputasi konvensional menggunakan fungsi otak manusia. Yang kedua, komputer diperintahkan untuk menyelesaikan suatu masalah.
Kemudian, hanya dapat ditulis dalam bahasa pemrograman biasa seperti assembler, C atau C++, Fortran, BASIC, dan Pascal. Yang keempat, dapat dijalankan pada semua jenis tetapi tidak dibuatkan hardware khusus. Kemudian, komputer diberikan data dan program yang berisi spesifikasi langkah demi langkah bagaimana cara itu digunakan dan diolah untuk menghasilkan solusi. Yang keenam, ada didasarkan pada suatu algoritma yang dapat berupa rumus matematika atau prosedur berurutan yang tersusun jelas. Kemudian ada pengolahan objek yang bersifat kualitatif. Kemudian pada kecerdasan buatan terdapat yang pertama yaitu meniru beberapa fungsi otak manusia. Kemudian komputer diberitahu tentang suatu masalah dan programnya dapat ditulis dalam semua bahasa pemrograman, khusus untuk aplikasi kecerdasan buatan seperti Prolog dan LISP. Kemudian dapat dibuatkan hardware khusus dan dapat pula dijalankan pada semua jenis komputer. Komputer diberi pengetahuan tentang suatu wilayah subjek masalah tertentu dengan kemampuan inferensi dan didasarkan pada representasi dan manipulasi simbol. Kemudian pengolahan objek yang bersifat kuantitatif. Berikut ada kerugian dan kelemahan AI. Yang pertama, yaitu terbatasnya pada program yang diberikan. Kedua, membuat kinerja manusia menjadi menurun yang beberapa bidang sudah digantikan oleh AI. Yang ketiga, tidak memiliki perasaan, sehingga tidak menggantikan engagement antar manusia. Yang keempat, ada tidak memiliki kemampuan dalam mengerti akan informasi yang diterima. Yang kelima, biaya pengembangan dan penelitian AI sangat mahal. Keenam, yaitu masih sedikit perangkat lunak untuk AI. Dan yang terakhir ada belum terciptanya bahasa alami antarmuka khusus AI. Berikut pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimana menurut Anda jika masa depan semua teknologi berhubungan dengan AI, apakah aman atau justru sebaliknya? Yang kedua, apakah Anda sudah merasakan dampak positif dari perkembangan teknologi khususnya di bidang AI? Yang ketiga, apa dampak negatifnya jika semua kegiatan berhubungan dengan AI? Seperti metaverse, tercipta dengan AI, apakah semua itu dijamin keamanannya? Yang keempat, apa sih keunggulan dan kelemahan dari AI itu sendiri? Baiklah, jika ada dari kelompok lain yang ingin mencoba pertanyaan dari kelompok kami, bisa diisikan di kolom komentar yang telah kami sediakan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.